yang betul-betul untuk memajukan dan membangkitkan kondisi pertahanan Indonesia, dan Indonesia yaitu pertunjuk masyarakat dunia saat ini. Kita bersyukur bahwa Indonesia masih mampu melawan krisis. Karena itu kekisruan dan berbagai macam problema yang kini dirasakan oleh masyarakat Eropa dan Amerika, tentu itu merupakan dampak dari perang. Dan yang paling diingat adalah, dan perlu menjadi catatan adalah, dampak embargo Uni Eropa dan Amerika terhadap Rusia. Embargo itu bukanlah menghancurkan Rusia, tapi sebaliknya, justru yang diembargo malah mendapat keuntungan. Artinya mengembargo Rusia sama dengan bunuh diri, karena yang diembargo adalah dirinya sendiri. Hampir seluruh komoditas, mulai dari biji-bijian hingga bahan bakar minyak, semuanya ketergantungan terhadap Rusia. Dan kali ini Rusia malah meraih panen besar. Karena itu masyarakat wilayah Uni Eropa bisa jadi akan mati kedinginan dengan adanya kekisruan ini. Maka masing-masing negara di wilayah Uni Eropa dan Amerika kini mulai tinggalkan komunitasnya dan tinggalkan Uni Eropanya dan bangkit sendiri. Wow. Pemerintahan Insinyur Haji Joko Widodo sejak awal, seluruh anak-anak bangsa di Indonesia sangat mengharapkan di tangan Jokowi atau di tangan Presiden kita yang bernama lengkap Insinyur Haji Muhammad Joko Widodo ini akan membawa bangsa kita menuju ke arah kemajuan. Bahkan negara kita akan terangkat setinggi langit, dan terbukti saat ini. Ayo kita saksikan hingga seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eksistensi bangsa Indonesia belakangan ini makin diperhitungkan oleh berbagai negara di dunia. Karena itu, sikap berani Jokowi melawan Uni Eropa untuk berhadapan tentang bagaimana melarang ekspor nikel dan juga boksit hingga bahan-bahan setengah jadi di Indonesia. Karena itu, sudah saatnya kebijakan ini harus ditegaskan sebagaimana Jokowi. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena rencana berbagai negara sudah diambang batas, bahkan Cina pun ikut panik di tahun 2000 dan di akhir 2022 ini juga memasuki 2023. Ia begitu panik, tetapi semua kesemrawutan itu dikarenakan perang antara Rusia dan Ukraina dan embargo ekonomi yang dilakukan oleh sekutu-sekutu Uni Eropa dan Amerika Serikat. Hal ini
tentu merupakan salah satu kegiatan yang membuat semua negara panik. Ini menjadi aneh karena yang diembargo malah merusak dirinya sendiri. Itu sama saja disebutkan senjata makan Tuhan. Tetapi Indonesia sendiri memiliki rencana lain di tengah kemajuan dan kemerosotan ekonomi seluruh bangsa-bangsa di dunia, tetapi Indonesia malah bangkit hingga melampaui ekonomi Cina dan Amerika, sehingga hal ini dapatlah menjadi salah satu pilot dan menjadi kegembiraan bagi bangsa Indonesia, karena Indonesia di tengah kesemerawutan dan di tengah krisis ekonomi seluruh negara-negara di dunia, bahkan Amerika sendiri juga begitu panik. Demikian halnya China. Dapatlah kita sebutkan bahwa Indonesia saat ini telah bangkit ekonominya melampaui Amerika dan China. Untuk itu, apa yang telah dipaparkan oleh Jokowi bahwa tahun ini adalah merupakan tahun keberuntungan buat bangsa Indonesia. Okelah, negara-negara lain boleh krisis, negara-negara di belahan dunia lainnya juga krisis, tetapi Indonesia malah bangkit. Kebangkitan ekonomi Indonesia membuat banyak negara-negara maju menjadi krisis besar-besar. Negara-negara lain boleh krisis, negara-negara di belahan dunia lainnya juga krisis, tetapi Indonesia malah bangkit. Kebangkitan ekonomi Indonesia membuat banyak negara-negara maju menjadi krisis besar-besaran. Bahkan juru bicara China pun juga menyebutkan bahwa satu-satunya negara di dunia yang bangkit ekonominya adalah Indonesia. Bahkan sebelumnya Indonesia sangat kita pandang remeh, tetapi di penghujung tahun ini tampaknya Indonesia begitu gagah, dan juga kegagahan itu sebagaimana yang dipaparkan oleh Prabowo bahwa Indonesia akan terus maju dan terus akan berhadapan dengan negara manapun, sebagaimana hasil gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia di WTO itu merupakan cambukan bagi bangsa Indonesia untuk membangkitkan ekonominya, sehingga alutsista dan sejumlah alat-alat pertahanan, senjata-senjata pertahanan merupakan salah satu rangkaian yang betul-betul untuk memajukan dan membangkitkan kondisi pertahanan Indonesia. Dan Indonesia, yaitu Presiden Jokowi, Laksana Jenderal Sudirman, berhadapan dengan Belanda. Karena itu, jika kita mengenang kejayaan Bung Karno kala itu, dapatlah kita katakan bahwa Indonesia kini bangkit ekonominya, dan bangkit kedua, kebangkitan Indonesia yang kedua ini akan menjadi sejati dan juga akan makin hebat di hari-hari esok. Demikian catatan ini. Saya Opini Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.